Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti yang saya sebutkan di atas tadi, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwasanya perintah puasa ini diwajibkan untuk orang Islam, baik untuk saat ini juga sebelum kita. Artinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mereka juga mengalami berpuasa. Lantas apa? Sebenarnya apa tujuan kita sebagai orang Islam ini berpuasa? Halo Bu? Halo. Bu? Ya. Kok ngantuk ini mulai ngantuk? Halo Pak? Halo. Tujuan kita berpuasa itu apa? Nah itu dari Pak Leti, dari ibunya mewakili. Tujuan orang Islam berpuasa itu apa? Disebutkan dalam ayat di atas tadi, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu kita harus tahu. Maka jadi orang Islam, saya ingatkan, saya mengajak ingat kembali, kita harus tahu. Ternyata Islam itu bukan hanya masuk dalam kata, bukan hanya masuk dalam KTP. Namun kita harus tahu Islam itu apa. Tentu ada syarat yang menjadi orang Islam. Disebut juga ada namanya rukun Islam. Yang pertama apa Bu? 2 kalimat syahadat. Yang kedua yang ketiga melaksanakan ibadah puasa. Loh, Pak Ustadz piye nek weneng wong poso tapi nggak sholat? Itu kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Lupa. Bagaimana Bu? Ada orang puasa tapi nggak sholat, sedangkan puasa dengan sholat sama-sama merupakan rukun di dalam Islam. Rukun itu dalam definisi singkatnya harus dikerjakan. Kalau ada rukun dalam ibadahnya orang Islam nggak dipenuhi, gugur kewajiban atau ibadah orang tersebut. Contohnya, rukun Islam yang kedua ada sholat. Di dalam sholat itu ada rukun sholat. Rukun sholat ada berapa Bapak Ibu? Ada 13 titik. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Di antaranya rukunnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Bapaknya sholat jenazah, ibunya sholat tarawih, sing nengguri sholat sunnah rawatib, yang di samping sholat tahajud, sholat duha. Kalau Bapak Ibu semua sholat tersebut tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, berarti sholat itu tidak sah. Karena Al-Fatihah di dalam sholat merupakan rukun, harus dikerjakan. Sama, sebelum kita sholat, kita mengambil air wudhu. Bapak Ibu mengambil air wudhu, itu juga ada rukunnya. Halo Bu? Ada berapa rukun wudhu Bu? Rukun wudhu yang pertama, apa Bapak Ibu? Harus niat. Disampaikan wudhu kok nggak niat, orang sah wudhu nih. Yang kedua, rukun wudhu adalah membasuh muka. Itu rukun. Itulah sampai ada beberapa ulama mengatakan ketika ada orang berpuasa di siang hari, kumur-kumur hukumnya makruh. Ternyata kumur-kumur membasuh hidung bukan termasuk dalam rukun. Disampaikan awan-awan sholat zuhur, sholat asar, nggak usah kumur-kumur, nggak apa-apa nek wudu. Ya, apa boleh nggak wudu? Wudu merupakan ibadah saja, itu dimakruhkan kok kumur. Itu rukun yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Ini kadang-kadang saya temui nengkono tadi Pak ya, Bu ya. Nekali punika enek wong wudu gur kaya neng poli, wolak-walik, wis. Di sini kelihatan Pak. Mari kita perbaiki. Dalam Islam susunannya, tata caranya membasuh tangan, kedua tangan itu harus sampai siku. Tekan gini Bu, ojo mentang-mentang bajune apik Pak, bajune dawa isih anyar, alasane dilinting angel, terus kudune sak pena. Harus sampai siku. Itu yang ketiga rukunnya. Kalau sampai wudu nggak basuh tangan, keduanya ya rasa wudune. Yang keempat, membasuh, mengusap sebagian
Pokoknya nek wudu sing dibahas apa nih? Rukun. Gue. Nah ini yang perlu kita koreksi hari ini, harus kita jadikan pelajaran. Wudu itu, Islam itu rahmatan lil alamin, sudah memberikan peraturan kebijakan dan sudah dipertimbangkan supaya nggak timbul permasalahan dalam Islam yang benar. Rukun yang berikutnya adalah membasuh, mengusap sebagian kepala. Loh Pak Ustadz ngomong nggak rambut, kasihan yang gondol. Lah nek gondol gitu, apa kudu bayar rambut sing lain? Itulah Islam. Jadi yang benar meskipun sedikit harus basah, meskipun hanya sedikit di bagian kepala kita. Ini kadang-kadang ada Jumatan, ibu usah berambut itu, ibu-ibu yang ngono baru salah rambutnya maneman. Setidaknya sedikit harus ada yang basah. Bukan hanya rambutnya, namun sebagian kepala itu harus basah, meskipun sedikit. Yang berikutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan tertib, harus berurutan. Jangan kaki dulu baru muka. Ya, harus berurutan. Itu rukun di dalam wudu. Ya. Jadi dalam Islam ada banyak sekali rukun. Di antara rukun Islam itu kita saat ini sedang melaksanakan rukun Islam yang ketiga, melaksanakan ibadah puasa. Nah, mungkin ada yang lupa. Mudah-mudahan kemarin itu benar semua puasanya. Ternyata di dalam puasa juga ada namanya rukun puasa. Nah, ini yang sudah puasa ini. Ibu-ibu ini awan puasa Bu? Bapaknya puasa Pak? Sudah berapa hari? 9, 10? Puasa? Pertanyaannya, ada berapa rukun puasa? Iya, bahaya ini. Wis poso tapi gak ngerti rukun nih.